Salam Maranatha, jumpa lagi dalam acara Karunia Channel 74. Ya, di video kali ini kita nanti akan menyaksikan bersama-sama perdebatan yang terjadi sesama muslim, di mana mereka mempersoalkan ya koran mereka yang mengklaim masing-masing memiliki kebenaran di dalamnya. Meskipun dari perdebatan yang mereka tampilkan, mereka memiliki perbedaan perspektif terkait koran mereka. Nah, jikalau selama ini framing yang mereka sampaikan bahwa Islam itu satu akidah, satu pemahaman. Nah, berdasarkan video ini menjadi satu bukti bahwa mereka tidaklah seperti itu, tidak satu akidah, tidak satu pemahaman, tetapi juga memiliki pemahaman yang berbeda terhadap kitab suci mereka. Ini perdebatan yang cukup menarik ya menurut saya, dapat kita sama-sama saksikan nanti dan mempelajari menjadi bahan Islamologi kita, sehingga pengetahuan Islamologi kita semakin kaya dan dapat dipergunakan untuk menjadi modal berdebat atau berapologet dengan para kaum muslim. Oke teman-teman, mari kita saksikan videonya dan salam Maranatha. Ya, ini sebulan yang lalu ya Buti ya? Ini 2 bulan yang lalu malah. Di live apa di video Buti? Apanya? Di live-nya apa di video? Di live ya? Di live itu. Ya karena video juga upload kan, upload video recording. Aku dari kemarin loh diancam-ancam sama dia, akan aku upload. Ada recordingnya, Ya ada Mbak Buti, ada. Aku tunggu-tunggu nih udah 3 minggu. Ini ngancam lagi nih. Aku upload. Aneh juga nih orang. Ya kalau bisa damai-damai. Nggak mau dia. Aku padahal udah diem. Dianya aja nih. Ngungkit-ngungkit. Dia nggak mau disalahin bro. Tadi dulu. 3 muslim ini lari pontang-panting dikejar Uti. Buti. Judulnya parah. Tawa lu. Apakah kita mengasihi Tuhan? Mengadu domba mata wahyu. Terbongkar fakta kenapa tetangga sebelah. Terbongkarnya Isa. Agama Nasrani. Muslim itu terdiam. Mana Buti? Gak tahu lupa. Kalau saya keluar ya saya nggak bisa. Udah lupa, nanti saya kasih itunya ada. Kan nanti aja santai aja deh. Ya. Nanti kita samain rekamannya si Madia sama rekaman Buti, kita samain. Nanti kita samain, nggak apa-apa. Nah, pertanyaan saya, kenapa bisa beda-beda pendapat gini loh? Pak Madianya mana? Enggak, kalau Judaism kan sembahnya YHWH. Kalau kita lihat di kitabnya itu, misalkan Keluaran 33 ayat 11. Lalu Tuhan berbicara kepada Musa berhadapan wajah, seperti berbicara kepada temannya. Di situ kan panim. Kalau di Al-Quran di Al-A'raf 143, Nabi Musa ingin melihat Allah. Lantaroni, firman di situ. Kamu sekali-sekali tidak akan mendapat tiku. Nah, kalau di situ Keluaran 33:23, kamu nggak bisa melihat wajahku, tapi kamu hanya bisa melihat belakangku. Kan gitu, Bu. Betul nggak? Iya, tapi kan keberadaan Tuhan itu nyata, eksistensinya ini yang bukan masalah itunya. Nah, di Islam Allah Azza wa Jalla tidak bisa dijangkau mata. Dari sini, dari karakter aja, dari sifat itu sudah beda. Iya. Gitu. Ya nah, sudah. kalau gitu menurut kamu kenapa Muslim kebanyakan memaksakan bahwa Elohim itu adalah Allah Ta'ala adalah Allah Ta'ala. Coba silakan nih Pak Jat mungkin menyamakan ini. Silakan Pak Jat. Lu nyamain enggak tuh? Enggak. Tanya sama yang nyamain Buti. Siapa yang nyamain lah? Ini Madia nyamain kok kemarin. Beda. Mana sih? Nanti kita samain ya sama rekaman Buti. Nanti Buti kasih linknya ke saya deh. Buti kan sama saya WA-nya kan temenan. Dia menyamakan antara Tuhan Nabi Musa dengan ajaran Islam sama. Saya mau lihat rekamannya dulu. Ya. Kalau saya salah saya minta maaf. Kalau kamu yang salah, habis kamu. Lu ngapain nanti maaf sudah buat heboh kok. Iya nanti tinggal apa dihebohin aja. Madia, saya ini memang suka buat heboh. Tanya itu sama semua muslim. Sudah biasa. Yang jadi masalah kamu.
Ingat. Yang jadi masalah Anda sudah kamu buka loh. Kamu ini baru. Al-Baqarah ayat 62 ya. Kalau Ya. saya ini memang udah biasa di sidang. Tanya Bu Uti nih. Iya. Ya berarti Anda sudah buat masalah sama Muslim. Enggak buat Berarti Anda masalah. nggak beres. Saya Kalau ada beda ya, pendapat. berarti Anda nggak beres sama Muslim Oh, yang jadi lain. ketika Kalau ada masalah Nabi banyak, Muhammad ya. SAW mengatakan Tuhannya tidak ada yang menyamainya, kamu bilang Nabi itu nggak beres gitu. Berarti Anda bertentangan Al-Baqarah ayat 62. Loh. Tuhan ajar Nabi Loh. Musa. Kita Sama. bicara Tuhan yang bisa dilihat loh. Jangan Apa? lompat. Dia kan bilang Tuhan ajar Nabi Musa. Sama dengan ajar Nabi Muhammad. Tadi kita lihat di videonya. Hah? Dari perjanjian lama kamu bilang. Iya, Makanya sama. saya naik itu. Bu, Temanya Ibu dengar nggak Bu Ibu kata-kata Uti, dia Tuhan Bu? ajar Dari Nabi Musa. perjanjian lama katakannya kan? Betul nggak Bu? Temanya aku sama Ibu Uti, Tuhan ajar Nabi Musa sama dengan ajar Nabi Muhammad temanya. Iya, tapi kamu ngambilnya dari perjanjian lama. Perjanjian lama itu kan ada Tauratnya, sisa-sisa kebenaran di sana. Ada Taurat. Bukan masalah sisa-sisanya. Di situ Tuhannya menampakkan diri nggak Bu? Di perjanjian lama Kalau di yang Torah itu. menampakkan diri, kalau yang menampakkan diri itu Yahudi yang sesat. Tidak tahu nggak dia, tidak masalah. Yahudi yang sesat. Bu, itu Buti yang coba berdiri. diajarin dulu Bu. Ya? Ayat keluaran itu Bu. Jadi Anda harus beres. Coba silakan Buti. Yang jadi masalah Oke, kita lanjutkan perdebatan ini. Silakan Buti. Elohim Bapa itu dia memang menyatakan diri, bahkan dialah yang membawa bangsa Israel itu keluar dari tanah perbudakan Mesir. Ya, walaupun dia adalah roh yang tak terlihat, tetapi eksistensinya dia, bagaimana caranya dia menunjukkan kepada bangsa Israel itu keberadaannya dia itu ada ya lewat dengan berbagai macam manifestasi. Tetapi Alkitab jelas menyatakan dia menampakkan diri Mampus. ya dalam berbagai wujud, dan orang-orang Israel itu tahu Tuhannya, orang Kristen Tuhan yang menampakkan diri. Kenapa Anda ketawa sendiri? Ini bodoh. Ada ayatnya kok. Kamu bilang tadi Yahudi sesat. Ini orang Ingat ya, beda. Bapak jahat. Yang Dia bilang tadi Yahudi beda. sesat ya. Bodoh betul ini jadi orang. Kalau Bodoh. orang kafir bicara begitu wajar. Bodoh. Kenapa kotak TV Anda Ya itu kan sesuai teks. Membedakan. Sesuai teks loh. Anda tuh membedakan Tuhan di Al-Quran. Sesuai Bodoh memang ini. teks. Kita bicara ajaran Islam ini. Sesuai Orang teks. kafir diikutin. Teksnya Kalau begitu itu loh. wajar dia. Bu, saya Ini kasih memang teksnya ya. ada Kita baca teori. sama-sama. Ya. Ada yang bisa Ntar share aku screen buat, nggak? ntar aku keluar dulu, dia upload video sekarang. Malu. Kamu bilang Yahudi sesat tadi ya. Ini Madia mau upload Kamu bilang video Yahudi yang sekarang. sesat ya. Iya, Apa dia upload videonya sekarang? pintar, Ntar. ya, anak baru kayak gini nih. Ini udah beres Muncul aja nih. suka beginian. Lah. Iya kadang-kadang. Beda pendapat boleh, cuma kalau beda pendapat ini harusnya kalian ngumpet-ngumpet. Nggak gitu Bu. Boleh masalah ngumpet oke lah, kami ikuti. Beda pendapat tuh nggak ada masalah. Beda Tuhan ini yang jadi masalah. Bentar Buti, saya mau nanya. Teksnya Beda itu Tuhan. teksnya itu melihat nggak di situ? Beda Menampakkan Tuhan diri ini. nggak? jadi masalah. Nah, Teksnya. melihat dalam berbagai wujud, pokoknya melihat Tuhannya ada, menyatakan diri dia ada. Ya Nah, dilihat. menyatakan diri ada. Iya. Teksnya begitu loh Papa jahat. Aku telah menampakkan diri ya, tetapi dengan namaku aku belum menyatakan diri. Nah, makanya waktu Yesus Nah, lahir, keluaran, anak inilah keluaran. ya itu nama yang telah engkau berikan kepadaku, kata Yesus. Aku baca teksnya ya. Aku telah memuliakan namamu, yaitu nama yang telah engkau berikan kepadaku, kata Yesus. Oh Yesus lagi, jangan lari ke Yesus dulu. Astagfirullahaladzim. Ya sudah, karena Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, akulah Tuhan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham. Nah, kamu yang berantem sama Madia, menampakkan jangan diri. kamu adu, jangan ngadu ke saya. Udah kamu berantem lagi aja Bukan sama adu Madia. Bu, Ada mana Madia? Balik bukan Madia. masalah berantemnya Bu. Saya kan Ibu Uti minta cari konfirmasi judul nih, teksnya. cari judul live. Ya, judulnya Bu Uti cari judul live ini. Ini di keluaran 24 ya. Ini teks ya, kita baca Coba, teks ya. Ibu. Saya bukan Ibu Uti ngadu-ngadu, cari judul Bu. live, awas, Saya mau awas. konfirmasi ke Ibu. Oke. Di sini dikatakan begini. Dan naiklah Musa dan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang para tua-tua Israel. Lalu mereka melihat Allah Israel. Kakinya Mana Madianya udah pergi? Lantai dan batu nilam. Udah selesai. Yang terangnya seperti langit yang cerah. Jadi kalau di sini dikatakan Bukan, melihat ini Madianya salah. Madianya mana? Ya lagi itu lagi Video. persiapan mau kabur.
Malah. Ya wes ya, kalau selesai Tuh mah. saksinya ada ini Buti. Ya udah Buti selesai. saksi loh. Udah, jangan repe-repe lagi di koma-koma lain, ngoceh aja nanti. Dia yang siapa yang mau ngoceh diskusi? awal-awal. Ya silakan Papa Jahat lawan Buti. Kapan Yesus mengaku Tuhan? Bosan Buti. Tutup mulu. Kalau orang bolak-balik Orang dikasih tahu, ngurus bolak-balik nanya, itu orang gitu. kalau orang bolak-balik nanya, ya bolak-balik dikasih tahu, tapi bolak-balik nanya, itu kesalahan bukan pada pesawat TV Anda, tetapi dalam otak Anda. Kesalahan ada di otak Anda, bro. Ini lagi ya. nih di keluaran 34. Keluaran 34. Yesus mengaku Tuhan. Ini keluaran 34 ini lebih pas. Lalu Musa memahat 2 loh batu. Bersiaplah menjelang pagi, naiklah pada waktu pagi di sini, berdirilah di sana terhadap aku di puncak itu. Lalu Musa memahat 2 loh batu dengan mula-mula, bangunlah ia pagi-pagi, naiklah ke atas gunung Sinai seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Turunlah dalam waktu awan. Turunlah Tuhan dalam awan. Nah, Tuhannya turun dalam awan di sini. Lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya. Di depannya Musa ini Tuhan lewat. Woi Madia, sini kau. Kayak mana mau disama-samain? Nah, jadi kan udah clear ya. Menurut Tristan kan Tuhan itu Tuhannya Allah Allah Ta'ala kan bukanlah Elohim Bapa. Nah, sekarang kamu bagaimana cara kamu menjelaskan ketika di dalam Quran sendiri mengaku ya Muslim, saya pikir sih Muslim bukan karena kesalahan mereka ya ketika mereka mengklaim bahwa Allah Ta'ala itu adalah Elohim, karena Al-Quran yang mengklaimnya gitu. Nah sekarang kalau kamu ya menolak dari klaim sendiri daripada Al-Quran, kamu nggak ngikutin Al-Quran atau kamu mengikuti inimu sendiri ya, karena banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang ngaku ya kamilah yang melakukannya ya, kami telah mengutus sebelum kamu Muhammad ya, Muhammad Musa, kami telah mengutus Musa sebelumnya, kamilah melakukannya. Dan ingatlah kisah yang dimana sejarahnya. Lama-lama di Bennett ini satu TikTok ini. Ada di dalamnya. Banyak sekali ya. Sebentar, banyak sekali ya ayat-ayat di dalam Al-Quran yang mengklaim bahwa Allah Ta'ala itu, Allah Azza wa Jalla itu adalah Yud He Vav He ya, tetapi masalahnya orang-orang Kristen sekarang ini ya ketika melihat dia mengklaim kan sudah dibuktikan klaimnya itu kosong gitu ya. Bu gantian Bu, saya nanya dikit. Nah sekarang saya mau nanya. Iya kamu kan udah nanya nih. Iya aku nanya ke kamu kan mengaku bahwa Allah Ta'ala itu bukanlah Elohim. Nah sekarang kamu punya pengajaran kayak apa? Apakah kamu menantang? Apa yang kita periksa dulu Torahnya. Apakah Torah di situ adalah Torah yang dimaksud oleh Al-Quran? Misal Al-A'raf 157. Nah, nama Nabi Muhammad Rasul yang Umi tertulis di Taurat dan Injil. Cek Tauratnya, nggak ada nama Nabi Muhammad. Ya. Yang kedua, bentar dulu Bu, saya jawab Ibu pertanyaannya tadi kan panjang narasinya prolognya. Yang kedua, Al-Baqarah 101. Yang turun itu kitab Allah. Tuhan yang bernama Allah. Cek lagi kitabnya, nama Allah aja nggak ada, adanya YHWH. Bisa dipastikan kitab mereka bukan Taurat yang dimaksud oleh Al-Quran. Itu versi Ibu sendiri, itu asli, silakan pakai. Gitu, Allah punya Quran sendiri, punya kitab sendiri dong, kitab Taurat, Injil dan Zabur. Oh iyalah kami Islam punya sendiri dong. Nanti pluralisme nanti saya sama Ibu. Semua agama sama. Kalau kamu mau menyatakan bahwa ini bukanlah halu, tolong tunjukkan yang di mana itu Taurat, Injil dan Zabur yang dimaksud. Ini sebenarnya nanti saya tanya balik ya habis ini ya. Di dalam Al-Quran di Al-Maidah 46 dikatakan Taurat turun, setelahnya barulah turunlah Injil yang diberikan kepada Isa.
Imran 48, kepada Isa diajarkan kitab hikmah, Taurat dan Injil. Ingat ini, kepada Isa. Imran 55, Nabi Isanya diangkat ke langit. Lalu manakah Taurat yang Iya, benar-benar tapi Taurat? kayak Bentar gitu dulu, Bu. tujuannya Bentar dulu, karena Bu. ada, bro. Bentar dulu, Bu. Nah, kalau Ibu nanya di manakah Taurat yang dimaksud Al-Qur'an, tentulah ada pada Isa Al-Masih. Sekarang saya nanya sama Ibu. Ya, Markus 1:14. Setelah Yohanes Pembaptis dipenggal, datanglah Yesus ke Galilea mengabarkan Injil Allah. Bukan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yakobus, Petrus, Paulus, bukan. Injil Allah ini di mana, Bu, sekarang? Ya iyalah, belum apa-apa udah lari ke tempat saya supaya saya nggak nanya nih. Ya saya mau nanya, kamu buktikan dulu. Loh, gimana? ibu aja nggak tahu Injil Allah ada di mana? Ini ya, Al-Maidah 46 ada saya. Al-Maidah kias berapa Al-Maidah? Al-Maidah tuh kias berapa? Udah 9 ya? dibilang, di bawah Nabi Isa. Berapa Bu Yuni? Kalau Yahudi itu udah di luar agama Islam. Jangan disama-samain. Al-Maidah kias berapa Bu Yuni? Ayat 4. Oh 5 ya. Al-Maidah 46. Nih, tak bacakan ya. Sampai 48 ya. Bacanya sampai 48. Tauratnya jangan dimasukkan Taurat Ibu ya. Taurat kami ya Taurat kami, nama Tuhannya Allah. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, ya kan? Membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat. Dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang bertakwa, ya kan? Wa kafaina ala azarihim. Baca lagi. Jangan dibaca, Bu. Bi isabni Maryama musadikal. 5 baina ya dari musadikal. Bukan musadikal. Musadikal. Injil Lafih Huda wa nuru wa Musa. Temot prit abside. Baina iya. Bu, abside Bu, nanti kami dosa, Bu. Taurat fahudau. Aduh, ini izatal ilil muttaqin. Nah, gitu kan. Jadi aku udah baca ininya ya, Arabnya. Walaupun salah-salah ya, tapi ya, ke bismillah dulu, Bu ya. Ya kan? Nah, itu kan di dalam 46 aja udah mengatakan membenarkan kitab sebelumnya. Ya udah. Nah, udah. Sekarang kamu mengatakan sebelumnya itu salah ya. Yang ketujuh, dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik, gitu kan? Nah, lalu saya bacakan lagi. Ya. Biar saya yang bacain aja, Bu ya. Nanti Ibu yang jelasin ya. Dan kami telah turunkan kitab Al-Qur'an, kitab ya, dalam kurungnya Al-Qur'an sih ya, ini tambahan ya. Dan kami telah turunkan kitab kepadamu, dalam kurung Muhammad lagi ya, tambahannya ya, dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, ya kan? Dan menjaganya. Nah, ini kan, ini kata menjaganya itu ya. Kitab sebelumnya lalu menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya suatu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, hanya kepada Allah kamu semua kembali. Ya, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Nah, ya kan? Membenarkan kitab sebelumnya dan menjaganya ya. Jadi kalau kamu mengatakan kitabnya itu sudah diubah, Bu, saya jawab ya. Bu, jawab dong, gantian dong. Tidak sesuai dengan Al-Qur'anmu.
Entar dulu, ini saya jawab satu-satu ya, Ibu ya. Ya, Oke. ya. Kalau Ibu baca dari 40 berapa tadi? 46 ya. Dan kami Mana telah suara lu, diteruskan. Tristan? Ya, ilah si Trisetan ini. Mana suaramu? Oke, nih. Trisetan. Mana suaramu? Ini masa nggak kedengeran? Dengar Ya nggak? udah. dengar. Dan kami Iya, teruskan sudah. jejak kepada mereka mengutus Isa putra Maria membenarkan kitab sebelumnya. Maksudnya itu musaddikon ini benar sebelumnya itu sudah pernah turun. Itu loh. Sudah pernah diturunkan. Ya. Bukan membenarkan dalam artian gimana sih Bu? Ini kan dari perspektif kami, Bu. Sudah pernah turun gitu loh. Cuman diinformasikan bahwasanya Taurat ini misalkan di Al-An'am 91. Trisetan mana suaranya? Trisetan. Lanjut, Tristan. Trisetan, suaranya hilang Trisetan. Kristen naik satu ya. Temenin Buti. Iya, nah, Iya tuh siapa temenin yang Buti Trisetan Tristan. suaranya hilang. Ya, kabur dia. Oh, dari tadi udah 3 hari sejak kemarin yang debat sama saya pada kabur semua. Tadi si itu, aku di itu. Pak Madia sama si Ajis kabur. Iya, Buti Nah, mah tadi terlalu pagi- tangguh Buti mah. Tadi pagi si Farhan sampai melas-melas bilang aku menghujat lah apa, padahal dia yang ngomong begitu lalu dia tuduhkan ke aku karena sudah tak berkuasa lagi ya kan. Tadi si Farhan, aduh. Ya, Ayo sekarang Muslim satu, Kristen satu, ayo siapa mau naik? Cepat. Minta kemana dia? Mungkin sinyalnya hilang kali si di Tristan. bawah tuh, Kristen. Lagi ada itu. Satu Muslim, satu Kristen naik. Nggak ada, ya udah Papa Jahat sama Ibu Uti aja deh Papa Jahat. Ya udah Papa Jahat ya, jangan ganti lain Papa Jahat, silakan ya. Jadi jelas ya, di dalam kubu keislaman sendiri ada 2 pandangan ya. Ya, Tristan jelas mengakui bahwa Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla, Allah sallallahu Allah ya. Allah sallallahu alaihi wasallam ya kan? SAW. SAW Muhammad. Kalau Muhammad apa sih Muhammad? SWT, Muhammad. Allah SWT. Oh iya SWT. Iya sallallahu alaihi wasallam kan. Allah sallallahu alaihi wasallam. Subhanahu wa ta'ala. Oh iya ilah tuh bisa ke itu. Allah subhanahu wa ta'ala ya ilah maafkan udah ujur. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla, Allah ta'ala itu bukanlah Yod Hefafe ya Yod Hefafe Yehovah. Ya, jadi ada 2 kubu antara Muslim sendiri ya, mereka mempunyai perbedaan pendapat. Nah, kalau dari pihak si Tristan yang mengatakan minta, yang jelas sekarang Kristen satu ya, minta naik, ya, mau naik. dari kubu, ya sebentar Bu Yuni, dari kubu Tristan ya jelas-jelas mengatakan ya alasannya adalah bahwa di dalam Al-Quran dia mengikuti Al-Quran bahwa di dalam Al-Quran itu Allahnya tidak serupa dengan apapun dan nggak bisa dilihat. Tetapi kan kenyataannya di dalam Alkitab, Tuhannya orang Kristen itu bisa dilihat. Nah, saya mengapresiasi pengakuan dari Tristan ini. Sepertinya Tristan ini dia berpikir logik gitu, ya kan? Memang iya. Bagaimana Anda mengatakan ini 2 sosok yang sama, kalau yang satu tidak terlihat, satu tidak bisa dilihat. Yang satu dia zat, yang satu roh. Yang satu menyebut dirinya aku, yang satu menyebut dirinya kami. Yang satu sorganya sorga bidadari, yang satu mengatakan kamu sesat kalau ada sorga bidadari gitu kan. Yang satu ya dia mengatakan bahwa dilaknatilah orang yang menyebut dirinya bapa atau dia Tuhan punya anak. Yang satu bahkan engkaulah Bapakku, engkaulah Tuhanku ya, seorang anak yang adalah Allah Bapa yang kekal. Jadi memang bertentangan sama sekali gitu kan.
Bahkan yang satu mengatakan bahwa keselamatan itu adalah dengan berbuat pahala baik-baik gitu. Sedangkan yang satu mengatakan keselamatan itu adalah dengan diselamatkan, ditebus. Nah itu dia. Jadi memang betul tidak ada benang merahnya setitik pun, seiota pun, satu link pun yang bisa Anda sama-samakan bahwa Tuhan kami itu adalah Tuhan Anda gitu kan. Nah sekarang kenapa Tuhan Anda begitu ya, agama Anda begitu mengharapkan bahwa Tuhan kami itu adalah Tuhannya juga. Ya karena itu kalau saya bilang sih hanya klaim semata supaya dianggap menjadi benar juga. Ada di dalam kebenaran kami. Ya, kalau ada yang mengklaim-klaim itu kan artinya dianggap supaya dianggap benar juga gitu kan. Enggak. Sama aja kayak orang meniru Selamat sore Bu Uti. ya Selamat supaya sore. dianggap benar gitu. Apa Siapa aja? Siapa yang mau menyamakan Tuhan kami dengan Tuhan Bu Uti? Saya nggak mau disamakan. Masa Tuhan digantung sama ciptaannya gimana sih? Nggak mau lah. Masa Tuhan kami digantung seperti Ini kan Yesus? Nggak Ari mau. Kristen apa Islam nih Ari ini? Sebentar ya, kita lihat dulu Ari Kristen apa Islam. Yuk. Mbak Ari. Ari Kristen ya? Ya udah cukup 2 3. Lanjut. Belum tahu ada mungkin apakah Ari temanku atau Ari temannya gitu. Enggak, tadi Bu Uti kami Muslim mau menyamakan Tuhannya dengan Kristen, nggak mau lah. Siapa lagi yang mau menyamakan Tuhannya tergantung di tiang salib? Nggak mau ah. Buat Bu Uti aja itu. Makanya minum obat dulu, dengerin dengan seksama ya pembicaraan sebelumnya itu yang dibicarakan apakah Yud He Vav itu adalah Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla. Kita bicara tentang Allah yang di sana, Allah yang di sini. Kalau kamu mengatakan Tuhannya orang Kristen cuma Yesus, itu kan framingnya kamu. Ya, itu framingnya kamu. Bagaimanapun kalian menyangkali, bilang-bilang nuduh-nuduh Tuhan kami itu cuma Yesus, kalian harus buka mata. Kitab kami itu terdiri dari perjanjian lama, perjanjian baru, dan itu kitab kami, ya, yang kami junjung tinggi dan kami imani itu. Sejak kapan Ya, itu di Tuhan? situ. Sejak kapan Tuhannya Musa ya, itu menurunkan kitab suci yang namanya perjanjian lama, perjanjian baru. Di mana ayatnya? Lah, sekolah dulu Pak, ngajar sekolah minggu ini. Sekolah minggu aja pinter loh. Makanya. Ya aku nggak sekolah minggu lah. Aku Islam, masa aku sekolah minggu gimana sih? Ya aku minggu yang nggak sekolah, Ya, libur lah di rumah. Iya, coba tunjukkan, Buti. Coba tunjukkan, Yud. Coba tunjukkan Yud He Waw He itu ya menurunkan kitab suci atau menamai kitab sucinya itu perjanjian lama, perjanjian baru. Coba tunjukin. Ayo. Ya, kamu baca di ini ya, perjanjian lama, perjanjian baru itu. Pertama, perjanjian Elohim dengan bangsa Israel itu adalah perjanjian ya, yang pertama dibuat itu di dalam kitab ini ya, Kejadian bersama dengan Abraham. Lalu perjanjian itu kan sudah dilanggar. Setelah itu kan dengan Musa kan ada lagi perjanjian ya. Tetapi kan isi dari perjanjian itu, ya kan, kalau mereka melanggar perjanjian itu batal. Nah, setelah mereka melanggar itu, mereka kan akhirnya di dalam kitab Ezra, Nehemia, Yeremia itu, ya kan, bahkan sudah dinubuatkan oleh Daniel, gitu kan. Ya apa di dalam kitab Ezra, Nehemia itu sudah kita lihat di situ bahwa memang betul disitulah puncaknya bahwa orang Israel itu melanggar perjanjian yang pertama. Ya kan, akhirnya mereka dibatalkan perjanjian itu, mereka sendiri dibuang ke tanah pembuangan di Babel. Kamu baca dong Alkitab kami ya. Di mana Yud He Waw He. Tunjukkan ayatnya di mana Yud He Waw He itu ya menurunkan kitab suci, perjanjian lama, perjanjian baru. Itu pertanyaan saya, bukan kemana-mana. Tunjukin ayatnya, bukan Nehemia, Yeremia. Ya udah, coba Yeremia berapa atau Nehemia berapa. Bacakan nih, di sini saya pegang Bible nih. Ayo, saya pegang Bible nih, saya buka nih.
Coba mana ayatnya? Coba buka. Di mana ayatnya Yud He Waw He itu menurunkan kitab suci yang namanya Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Sejak kapan Torahnya Musa jadi Perjanjian Lama? Di mana ayatnya Musa mau robah kitabnya jadi Perjanjian Lama? Ayo coba mana? Itu yang lagi dibahas belum selesai udah kalang kabut. Udah Enggak dibilang ya Perjanjian Lama. Coba tunjukkan di mana Musa merubah kitabnya dari Torah menjadi Perjanjian Lama, di mana? Coba tunjukkan. Musa sih ya ilah. Torahnya Musa. Makanya dengerin gua dulu. Enggak gini. Torahnya Musa dengan kitab para nabi, ya itu jadi Perjanjian Lama. Di mana? Siapa yang merubahnya? Salah satu contoh Torah Musa aja lah. Ya, Torah Musa aja. Ya udah ya, aku nggak mau jawab lah. Orang mau dijawab. Dia aja kayak dari tadi kamu muter-muter kok. Ayo jawab. Apaan muter-muter? Belum aja selesai dijawab, dia harus diterangin dulu supaya kamu ngerti. Supaya pertanyaannya nggak bego begini. Pertanyaan lu bego tahu. Ayatnya di mana? Saya pegang Bible ini. Ayatnya mana? Coba tunjukin. Yang bilang yang merubah itu Musa. Siapa yang bilang Musa gitu loh. Ya kalau mau dijawab ya silakan dengar. Kalau enggak ya sudah. Biar aja kamu dengan kesesatanmu itu. Kalau mau dijawab ya dengar dulu. Jangan marah lah, I love you too. Yang kita putih nggak ada sudah gitu. Mau denger nggak? Ya, ayo. Saya minta waktu minimal 3 menit. Ya, boleh, ayo. Bang Ade. Ya, kalau nggak mau ya sudah ya. Bodoh amat. Iya, silakan. Ayo, silakan. Ayo, jangan ngambekan lah gitu. Ayo. Perjanjian itu telah dibatalkan. Sekarang sudah ada perjanjian yang baru ya. Nah ini dasarnya perjanjian lama itu di dalam peristiwa ketika Elohim membuat perjanjian dengan Abraham, dengan orang-orang Israel. Tetapi kan perjanjian itu sudah dibatalkan. Nah setelah dibatalkan kan mereka si Ezra itu meminta ya Nehemia meminta kepada Elohim pengampunan untuk bangsanya. Nah, sejak dia merupakan perwakilan untuk bangsanya meminta pengampunan dosa, dibuatlah perjanjian yang baru. Gitu loh, perjanjian yang baru di mana nubuatan oleh nabi-nabi yang kecil itu telah menubuatkan akan ada perjanjian baru, ya kan? Akan ada yang menubuatkan tentang Mesias, kedatangan Mesias, gitu loh ya. Nih aku buka ya ayatnya ya. Ya, perjanjian itu di dalam Alkitab itu ada 2, perjanjian lama dengan perjanjian yang baru. Perjanjian yang baru yang dibuat oleh Elohim yang tidak sama seperti perjanjian yang lama. Saya buka dulu nih. Ya. Itu ya. Mana? P aku ambil dulu konkordansinya nih. Wah, ayatnya di mana? Saya buka nih. Ayo, saya buka Bible nih. Nehemia, muter-muter kemana-mana. Ayo. Harus konfirmasi lagi. Mau keluar susah sih di HP ya. Aku mau ambilnya dari jangan dulu keluar, pertanggungjawabkan dulu. Di mana? Ayo. Kan lu bertanggung jawab. Ngapain gue bertanggung jawab sama lu? Kalau gue salah baru oleh bertanggung jawab sama lu. Apa masalahnya gue harus bertanggung jawab sama lu? Lah, kan Bu Uti tadi mengatakan menjawab, gue menjawabin lu kebegoan itu. Kapan orang Yudaism sekarang, Yudaism dulu mengatakan bahwa kitabnya yang dipegang itu perjanjian lama itu siapa, kapan, di mana? Ayo tunjukkan. Sekarang orang Yahudi itu, nih aku kasih tahu ya, ada banyak aliran dalam Yahudi yang mana yang lu maksud? Sekarang yang Yahudi mana yang lu maksud? Loh, itu aja Yahudi mana? Koin. Yahudi mana ya maksud? Jangan kemana-mana. Udah jangan kemana-mana. Ayo tadi ayatnya mana? Ayatnya mana bahwa Yudhewawe itu ya membatalkan perjanjian dan menjadikan perjanjian lama dan perjanjian baru itu di mana ayatnya? Nah ini di dalam Yeremia 31 ayat 31 ya.
Coba Oke, baca. sebentar, Aku akan kasih waktu. mengadakan Bentar, saya perjanjian yang buka dulu. baru. Bentar, saya buka dulu Yeremia 31 ya. 90 orang ini nggak ada yang lempar-lempar koin nih. Pelit-pelit amat. Iya. Aku kalau lagi live nggak ada sama sekali orang Wah, live. Bu, Bu Manusia Uti. manusia ini lempar-lempar koin apa? 100. Oh, kok jangan maksa gitu dong. Masa minta koin? Aku aja nggak minta koin kok. Lo kalau minta koin, Malu-maluin lu. lo kalau nggak minta koin lu diem. Nih ya. Nanti kalau nggak ada koin bubar. Nih, baca nih ya. Kalau nggak ada koin ngamuk Sesungguhnya, nih baca nih. Ayo bubar Yeremia ya. nggak ada koin. Iya, Ayo sesungguhnya bacakan akan Yeremia 31. Ya, sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjian itu telah mereka ingkari meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Yod-Heh-Vaveh. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Yod-Heh-Vaveh. Aku akan menaruh koin. Nah, ini orang pelit amat. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan memuliakan dalam hati. Nah, udah ya. Sudah. Ada ya. Sudah. Masalahnya aku harus pergi. Itu perjanjiannya sebentar. Itu perjanjiannya dengan orang mana itu? Orang Israel. Ibu Buti mau pergi kemana, Ya. Buti? Nanti dulu. Ini mau kemana nanti dulu? Mau kemana nanti dulu? Jam Nah, 5 Bu aku itu orang mana? Ntar malam jam 9 kita balik lagi di Beda dari Sorga. Aku sama kamu ya, Dek. Kabur. Saya mau lihat nih. Ya udah Ayatnya jam nih. 5 nih ada Kita kerja. kasih ayatnya ya. Jadi kamu kan tadi nanya Ya. landasannya Satu apa, tiga ada aku udah Buti perjanjian. koinnya 2 kasihan ya Buti ya. Ya sebentar ya. Tadi kan nih Ayat aku udah itu jawab. untuk orang Israel. Ayat itu Sebentar. untuk orang Israel. Ayat itu untuk orang Israel, bukan untuk Putih. Gini. Emang gini ibu itu orang jadi aku udah Israel? jawab. Pertanyaannya tadi kan apa landasannya perjanjian lama, perjanjian baru. Itu udah dikasih tahu. Baca Yeremia perjanjian 31. untuk- itu Aku udah perjanjian kasih untuk tahu, siapa? Nanti keterangannya aku Itu lanjutkan karena perjanjian aku untuk siapa? mau Saya tanya. beribadah dulu, mau ibadah dulu. Bye Itu perjanjian untuk siapa? Bye bye. Itu perjanjian untuk siapa? Kabur. Dia ada kerja. Kabur. Bukan kabur, ada kerja. Aduh. Yeremia Ini 31:31. Enggak kabur Itu. ya, teman-teman. Saya memang mau ibadah ya. Jadi jangan bilang kabur ya. Orang gila itu Oh, bilang Islam kabur ya. semua. Kristen gak ada yang Ya, saya nggak kabur ya, teman-teman. Saya mau ibadah nih, ada ibadah wanita ya. Lalu setelah itu ada ibadah syukur jam 7 malam dari ada yang meninggal 100 hari, setelah 1 tahun. Yang sekarang ibadah PKP, Persekutuan Kaum Wanita. Saya kan majelis, saya jarang ikut. Nah, tadi tuh saya ditelepon ya, suruh ikutlah, nggak enak gitu. Jadi saya mau ikut ya, mulai jam 5 gitu ya, teman-teman. Nggak kabur ya, tetapi pertanyaannya itu ya dari mana asalnya ada perjanjian lama, perjanjian yang baru. Nah itu saya kasih ayatnya, Yeremia 31:31 itu ya dari situ. Perjanjian lama sudah dibatas dia ini ya, dari situ ya landasan dari perjanjian lama, perjanjian yang baru ya. Karena perjanjian yang baru dikatakan bahwa Tuhan akan menetapkan firman-Nya dalam hati manusia. Artinya sudah ada Roh Kudus diturunkan ke dalam diri manusia ketika Roh Kudus itu turun. Nanti kita bahas lagi ya teman-teman. Terima kasih. Bye-bye. Salam kebenaran Bapak Ibu.